Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Restu Setiawan. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas manajemen keuangan, yang dimana tugas ini memiliki tema yaitu strategi menghadapi krisis keuangan perusahaan, yang dimana nantinya akan menyampaikan studi kasus Hotel Baha-Baha Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan hotel, yang secara umum mudah dipahaminya adalah krisis keuangan perusahaan itu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Secara umum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor yang diteliti yang mampu mempengaruhi pendapatan kamar, serta menentukan faktor-faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pendapatan kamar pada Hotel Baha-Baha Sekongkang. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan, ternyata faktor jumlah kamar merupakan faktor yang paling dominan dalam hal pendapatan, tarif kamar, dan biaya promosi. Pada penelitian yang saya ambil, yaitu menggunakan data sekunder, di mana data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya yang mana diolah menjadi penelitian ini. Ini adalah bagian bagaimana cara kerja faktor biaya promosi, faktor jumlah kamar, faktor tarif kamar yang berpengaruh terhadap pendapatan yang ada di hotel. Yang dimana ketika ketiga faktor tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan atau bahkan bisa merugikan atau bisa menjadikan suatu hotel itu menjadi defisit. Yang pertama yaitu menurut Basu Swasta tahun 2001, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan kamar adalah yang pertama tarif kamar, biaya promosi, dan jumlah kamar. Promosi meliputi promosi penjualan, pemasaran langsung, periklanan, dan penjualan personal. Tarif merupakan salah satu faktor yang penting serta berpengaruh terhadap tingkat permintaan atas suatu produk. Jadi di mana ketika hal ini menurut Basu Swasta, tarif merupakan salah satu faktor yang paling penting serta berpengaruh terhadap tingkat permintaan atas suatu produk, yang mana ketika tarif memiliki dampak yang sangat tinggi terkait dengan krisis yang ada di hotel, yang nantinya akan mempengaruhi konsumen membeli atau tidak membeli produk yang ada di hotel tersebut, yang dimana ketika konsumen membeli maka hotel tidak akan pernah mengalami krisis. Ketika pendapatan menurun atau tarif menurun atau tarif tidak bisa terjangkau oleh masyarakat, maka masyarakat tidak mampu membeli sehingga hotel tidak akan mendapatkan income keuangan yang dimana akan menjadikan suatu hotel itu krisis terkait dengan keuangan. Yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan promosi. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran atau pemasaran. Definisi ini disampaikan oleh Basu Swasta tahun 1984 halaman 237. Promosi mempunyai beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai strategi untuk mencapai target penjualan. Basu Swasta tahun 1990 halaman 349. Pada prinsipnya, periklanan bertujuan menyampaikan informasi untuk membujuk dan mengingat terhadap organisasi serta barang tawarannya dalam usaha meningkatkan reaksi pembeli potensial. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya promosi juga memiliki dampak yang sangat signifikan terkait dengan pendapatan hotel, yang dimana pendapatan hotel ini bisa menjadikan hotel untung atau profit ketika pendapatan menaik atau jumlah pembelian menaik. Nah, ketika promosi ini tidak memiliki dampak, maka masyarakat tidak mengetahui produk yang ada di hotel tersebut, sehingga konsumen tidak membeli dan produk yang ada di hotel tidak terbeli, yang mengakibatkan penurunan keuangan menjadi tidak stabil, yang mana akan mengakibatkan suatu hotel tersebut mengalami suatu krisis. Tarif atau harga. Tarif atau harga adalah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Basu Swasta tahun 1990 halaman 241. Tingkat harga yang ditetapkan oleh perusahaan ternyata tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tarif yang ditetapkan, yaitu kondisi perekonomian, penawaran, dan permintaan. Ternyata ketika kita ingin menentukan suatu tarif atau harga,
Hal-hal yang harus diperhatikan supaya produk kita terbeli yang akan menjadikan hotel kita memiliki tingkat pendapatan yang tinggi adalah kondisi perekonomian masyarakat yang ada di sekitar atau segmentasi pasar kita yang telah kita tentukan. Yang kedua adalah penawaran dan permintaan, supply atau demand. Ketika ada supply maka harus ada demand. Ketika demandnya tinggi maka kita harus menyesuaikan tarif yang tinggi juga supaya kita mendapatkan profit yang lebih tinggi. Pendapatan hotel. Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan. Seluruh kegiatan perusahaan yang menimbulkan pendapatan secara keseluruhan menimbulkan dua akibat, yaitu berpengaruh positif atau pendapatan dan keuntungan, dan pengaruh negatif atau beban dan kerugian. Selisih dari keduanya menjadi laba atau income dan rugi atau loss. Jadi pendapatan hotel yang diakibatkan oleh faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan itu merupakan suatu hal yang memang dituju supaya hotel tidak mengalami krisis. Oke, selisih dari keduanya menjadi laba atau income dan rugi atau loss. Menurut Sugiharto tahun 1997 halaman 55, yang dimaksud pendapatan kamar adalah jumlah total yang diperoleh dari penjualan kamar dan jasa lainnya dalam satu malam dengan jenis cara pembayaran yang bermacam-macam. Pendapatan kamar merupakan sumber pendapatan terbesar yang dihasilkan hotel, di samping pendapatan dari hasil penjualan fasilitas lainnya, seperti penjualan makan dan minum. Jumlah kamar berdasarkan jenis hotel. Pengklasifikasian hotel berbintang. Secara umum dibagi menjadi 5 tingkatan. Peninjauan terhadap klasifikasi dilakukan 3 tahun sekali dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Hal ini berdasarkan pada SK Menparpostel RI nomor PM-PW 301-BHB-77. Klasifikasi jenis hotel berdasarkan bintang sebagai berikut, yaitu yang pertama hotel bintang 1, yang kedua hotel bintang 2, yang ketiga hotel bintang 3, yang keempat hotel bintang 4, yang kelima adalah hotel bintang 5, yang dimana jumlah kamar berdasarkan jenis hotel ini akan memiliki pengaruh terhadap pendapatan hotel tersebut, karena setiap klasifikasi bintang yang ada di hotel akan memberikan daya tawar kepada konsumen, sehingga akan menarik minat konsumen untuk menginap yang nantinya akan mendapatkan income. Nah, ketika kita menaruh income ini seolah-olah tidak menjadi suatu hal yang berpengaruh pada pendapatan yang ada di hotel, maka hotel tersebut akan mengalami penurunan pendapatan. Jumlah kamar berdasarkan jenis hotel. Sugiono 2014 halaman 15. Dalam penelitian ini data kualitatif diperoleh dari dokumen berupa catatan tentang profil hotel Baha-Baha Sengkongkang Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan menurut Indrianto dan Supomo tahun 1999 berdasarkan sumbernya, sumber data umumnya ada dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui hotel tersebut untuk memperoleh informasi dari referensi dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Tarif kamar berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Baha-Baha. Yang kedua, biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Baha-Baha Sengkongkang. Yang ketiga, berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Baha-Baha Sengkongkang, yaitu jumlah kamar. Yang keempat adalah tarif kamar. Biaya promosi dan jumlah kamar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Baha-Baha Sengkongkang. Yang artinya adalah di dalam jurnal yang saya review, yang saya amati dengan menarik suatu permasalahan ketika saya hubungkan dengan krisis keuangan, yang dimana krisis keuangan ini bisa diantisipasi dengan penjualan, yang dimana bisa di breakdown menjadi beberapa untuk menunjang hal tersebut, yaitu pertama tarif kamar. Pada penelitian ini tarif kamar memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Baha-Baha Sengkongkang, yang artinya ketika suatu hotel mengalami suatu krisis keuangan, maka kita harus mengamati tarif kamar yang akan kita jual, apakah terlalu tinggi, apakah terlalu rendah, sehingga bisa diakses oleh konsumen kita. Yang kedua adalah biaya promosi.
biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Bah Sekongkang. Artinya, strategi untuk meningkatkan pendapatan keuangan dengan menggunakan instrumen biaya promosi tidak berpengaruh yang signifikan. Yang ketiga adalah jumlah kamar berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Bah Sekongkang, yang dimana ketika kita ingin meningkatkan pendapatan yang bertujuan untuk mengantisipasi suatu resiko kerugian, maka kita harus memperhatikan jumlah kamar kita sesuai tidak dengan biaya operasional yang akan kita lakukan. Yang berpengaruh pendapatan akan kita gunakan untuk membiayai operasional. Ketika jumlah kamarnya sedikit, maka biaya operasionalnya harus sedikit. Jangan sampai jumlah kamarnya sedikit, biaya operasionalnya sangat tinggi, maka nantinya akan mengakibatkan suatu kerugian. Yang keempat adalah tarif kamar. Biaya promosi dan jumlah kamar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan kamar hotel Bah Sekongkang, yang artinya adalah tarif kamar dan biaya promosi dan jumlah kamar secara bersama-sama berpengaruh signifikan. Nah, ketika ketiga instrumen tersebut digabungkan, maka akan memiliki suatu linearitas yang dimana saling berhubungan untuk meningkatkan suatu pendapatan, yang secara umumnya, secara mudah dipahaminya, tarif kamar, biaya promosi, dan jumlah kamar merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan untuk mengantisipasi dampak kerugian keuangan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.